Gua pertama ya ngasih kesempatan buat mualaf itu agar bisa deposit pahala karena dia kan newbie. Oh, newbie. Iya, memang dosanya hilang. Begitu orang masuk Islam tuh dosa-dosanya tuh hilang. Semua dosanya tuh hilang. Karlo, orang masuk Islam dosanya langsung hilang. Semua hilang. Taubat aja semua dosanya hilang. Makanya ada sahabat Nabi Sayyidina Usama bin Zaid tuh ketika melakukan kesalahan yang besar, dia bilang, andai gue itu punya kesempatan untuk seolah-olah sekarang belum Islam dan masuk Islam, untuk menghapus dosa-dosanya dia. Hari ini kita mendengar berita bahwa Ruben Onsu sudah jadi mu'alaf dan beberapa hari yang lalu Stephen Wongso pun sudah jadi mu'alaf. Jadikan ini motivasi buat kita yang muslim sejak dari lahir. Jangan sampai mereka lebih kenal, lebih dekat, dan lebih mendalam belajar Islam ketimbang kita yang memang notabene sudah jadi Islam sejak lahir. Semangat dan terus belajar serta memperbaiki diri. Apalagi kita baru selesai dari bulan puasa Ramadan. Semoga apa yang sudah kita jalankan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita jalankan, itu tetap kita lakukan sampai kita ketemu bulan Ramadan kembali, bahkan sampai dengan akhir hayatnya kita. Semangat belajar dan mengamalkannya. Terima kasih. Kupastikan semua yang tinggalkan Yesus pasti menyesal, kata si PS Edison. Assalamualaikum, saya kita semua teman-teman. Setuju aku dengan ini. Dan alhamdulillahnya, beruntungnya kita saat ini berada di golongan orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, bukan yang meninggalkan ajaran Yesus. Karena kita berada di lainnya Yesus. Lainnya Yesus itu garis lurusnya sama dengan ajaran nabi-nabi terdahulu hingga nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Buktinya, Yesus itu berdoa sujud, kita juga sujud berdoa. Sama halnya dengan nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Yesus disunat, ya kan? Anak-anak kita laki-laki, keturunan kita, alhamdulillah kita sunatkan, kita ikuti ajarannya, ya kan? Yesus menyuruh kita hanya beribadah, hanya percaya kepada satu Tuhan, Allah Sang Pencipta. Alhamdulillah kita ikuti ajaran Yesus. Kemudian Yesus melakukan yang namanya puasa, ya kan? Kita menjalankan ibadah puasa juga sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi kita. Kemudian Yesus mengajarkan umatnya salah satu doa yang wajib itu, ya, di mana ada penggalannya, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta ampun langsung kepada Sang Pemilik kehidupan ini, kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Ternyata kita tidak perlu seseorang yang lain menjadi tumbal atas kesalahan kita. Tuhan Sang Pencipta itu berkuasa untuk mengampuni kita. Masuk, ya kan? Banyak lagi hal-hal lain yang diajarkan oleh Yesus, yang linier, yang sejalan dengan apa yang diajarkan nabi-nabi sebelum Yesus dan juga sesudah Yesus, satu nabi terakhir setelahnya. Alhamdulillah. Thank you. Yesus berdoa kepada siapa? Ya, Yesus berdoa kepada siapa? yes. Ya kepada Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu ya, itu Yesus itu sendiri gitu loh. Oh, jadi Yesus berdoa kepada Yesus. Yang menciptakan dirimu. Jadi Yesus berdoa kepada Yesus. Ya, Oh, jadi Yesus yang menciptakan mamanya. ya gini loh, dengar kau dulu ya. Yang menciptakanmu itu Bapa, ya. Jadi Oh, terus Yesus? Roh Allah itu, dengar dulu, Roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Oh. Jadi oke, saya terima. Yang dilahirkan Bunda Maria itu kan Yesus, manusia. Berarti itulah Bunda juga sekalian melahirkan roh Allah gitu. Ya itu perujian
perwujudan, ya itu perwujudannya yang di dunia ini gitu loh. Iya, saya tahu. Maksud saya begini, waktu Maria melahirkan Yesus, Roh Allah juga ikut dilahirkan. Sudah jelas lah roh Allah itu ada pada Yesus. Gimana sih? Jadi waktu Yesus menyusui ke ibunya, Roh Allah ikut menyusui. Kak, cerita dong gimana bisa mualaf lives. Thank you ya. Cerita kita. Ngeri nih ceritanya, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena aku tuh berasal dari keluarga yang sangat Kristiani. Kenapa aku bilang gitu? Bapakku itu perhanger HKBP, guru huria, guru jemaat, ya kan? Tapi dia meninggal ya. Kemudian 2 orang abangku itu pendeta, 2 orang kakakku itu Bibelfro, 1 orang guru agama Kristen. Selebihnya 3 orang lagi ada PNS dan petani. Itulah kami 11 orang bersaudara. Jadi Kristiani kali kan gitu. Jadi kalau untuk acara-acara peribadatan di gereja gak pernah lah absen ya kan, bahkan aktif gitu. Jadi memang udah di warning sama orang tuaku, sama keluargaku, jangan pacaran beda agama. Udah seperti itu dulu. Tapi di aku masa kuliah, aku udah mulai berpikir gitu, udah suka dengan agama Islam. Jadi ada kawanku namanya Herliana Pulungan, itu orang rantau Perapat. Aku dulu sering tanya-tanya ke dia soal Islam, ya kan. Sampai aku dipanggil sama dosenku dulu. Sampai dipanggil sama dosenku, nama dosenku itu Ibu Cehare di Sitorus, di Akper Depkes, ya kan. Itu tahun 99. Dibimbinglah aku khusus supaya aku tidak tersesat, katanya seperti itulah ya kan. Tapi memang karena aku sudah ditakdirkan harus menjadi Islam, I was born to be a Muslim, aku percaya itu. Akhirnya pada tahun 2013 ketemulah aku sama suamiku ini, perkenalanlah kami, dia Islam ya kan. Selama 2 tahun kami pacaran, kami sering cerita-cerita soal agama, bagaimana agama Kristen aku ceritakan sama dia, bagaimana agama Islam diceritakannya sama aku, sharing, dan akhirnya aku makin cinta dengan agama Islam gitu. Ketemulah aku sama orang tuaku bersama suamiku ini dan menceritakan bahwa kami rencana menikah. Apa kata bapakku? Gak bisa rupanya dia, kau ajak menjadi Kristen katanya. Ku bilang bukan masalah gak bisa, aku yang mau jadi Islam karena aku benar-benar percaya dengan Islam sekarang. Bapakku terdiam, mamaku terdiam. Apa kata mereka? Toi mau buru dalani mak unang satonga. Itu kata mendiang bapak sama makku. Ya udahlah boru, jalanilah, jangan setengah-setengah. Itu pesan bapakku. Jadi kalau ada yang sewot-sewot, aneh kurasa. Aneh. Tolong jangan masuk Islam sebab nak kahwin, tapi masuklah Islam sebab anda betul-betul dah kaji dan yakin dengan kebenaran agama Islam. Tahu tak kenapa saya tak nak anda masuk Islam sebab kahwin? Pertama, kalau anda dah bercerai atau ada masalah rumah tangga, anda sudah pasti nak kembali pada agama asal. Lalu, ia akan mencemarkan nama agama saya sebab orang akan cakap, oh patutlah ramai masuk Islam. Rupanya sebab kahwin, bukan sebab dapat hidayah pun. Kedua, Islam di Malaysia ni akan dilihat seperti perniagaan. Kau nak kahwin, kau masuk Islam dulu. Kalau pasangan kalian tu boleh didik kalian ajaran Islam yang betul, tak apalah. Ni kalau dia pun liberal dan tak praktikkan agama Islam, kan jadi masalah tu. Ketiga, kalau anda nak murtad semula, kan susah nak kena keluar masuk mahkamah. Lepas tu kena tohmah oleh orang Muslim yang jahil. Itu belum lagi kalau anda dah mati, nak ke bumi cara Islam atau agama asal anda, gaduh lagi. Ni pun menyusahkan diri anda tau. Keempat, kalau anda dah ada anak pula macam mana? Tak pasal bergaduh nak ambil anak tu kan? Akhirnya jadilah isu perkauman, isu agama. Lepas tu ahli politik iblis pun cucuk bagi hangat. Perpaduan pun rapuh dan Islam lagi dibenci. Orang Melayu yang dengar ni mesti rasa hangat hati kan? Anda mesti kata saya ni pengkhianat dan fasik. Tak apa. Cakaplah apa pun kerana apa yang saya buat ni pada hakikatnya sedang mempertahankan imej agama saya dan tak nak orang bukan Islam terperangkap dalam hidayah palsu.